infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat bahagiakan umat. UPZ Raudatul Hasanah. Mau zakat ingat UPZ, infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat bahagiakan umat. UPZ Raudatul Hasanah. Ayo zakat, ayo infak, ayo zakat, ayo sodako. Ingat zakat, ingat UPZ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dan sahabat Rodoh TV yang berbahagia, selamat datang di Rodoh Podcast. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yaitu ilmu mawaris atau ilmu pembagian harta warisan dalam agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya persoalan warisan seringkali menjadi hal yang cukup sensitif dalam kekeluargaan. Tidak jarang kita mendengar adanya perselisihan yang muncul karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana sebenarnya aturan pembagian warisan menurut syariat Islam. Padahal Islam telah mengatur dengan rinci dan adil agar hak bagi setiap ahli waris dapat terpenuhi dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai namun insya Allah penuh dengan ilmu tentang ilmu mawaris ini, mulai dari konsep dasarnya hingga berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Alhamdulillah, pada podcast kali ini kita ditemani oleh dua narasumber, insya Allah akan membantu kita memahami tema dengan lebih jelas dan mendalam. Yang pertama telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Hamid Adam SS SPD MM. Kaifalukum Ustadz? Khair. Alhamdulillah. Dan yang kedua juga telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Radinal Mukhtar Harahap SHI MPD. Kaifalukum Ustadz? Alhamdulillah khair Ustadz Fadlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang kepada kedua narasumber kita. Dan terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama para pendengar. Baik Ustadz, untuk mengawali podcast kita pada sore ini, mungkin kita bisa mulai pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu, yaitu kepada Al-Ustadz Radinal Mukhtar. Sebenarnya Ustadz, apa yang dimaksud dengan ilmu mawaris atau ilmu faraid itu, dan mengapa ilmu ini penting untuk dipahami oleh umat Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Ustadz Abdul Hamid Adam dan Ustadz Fadlan dan pemirsa Rodoh TV rahimakumullah. Ilmu waris ini memang ilmu yang sangat penting. Bahkan kalau misalnya kita pertanyakan mengapa penting, karena hadis Rasul langsung tegas mengatakan ta'allamu al-faraido wa 'allimuhan nas. Jadi dia itu adalah ilmu yang langsung disuruh oleh Rasul untuk mempelajarinya. Ilmu apa ini? Ilmu yang membahas tentang permasalahan sekitar harta waris. Jadi bagaimana keluarga itu terus berlangsung dengan harta-harta peninggalan, itulah yang dibahas di ilmu waris.
Nah, dan di pesantren tentunya itu dikaji di kelas 3 agar memang santri-santri itu sudah dapat bekal, gitu Ustaz ya. Nah, di kelas 3 sudah dapat bekal dalam keberislaman, kebermukminan, yaitu dengan bisa menjaga keluarganya masing-masing. Singkatnya gitu Ustaz Fadlan, yang penting membahas tentang pembagian harta warisan. Nah, gitu dia. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa. Kemudian sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis dulu Ustaz. Kira-kira sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris, apa saja sebenarnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu Ustaz, menurut syariat Islam? Mungkin bisa dijawab Ustaz Hamid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sedikit menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Radinal ya, berkenaan dengan tadi hadis. Nah, sebenarnya ada kelanjutan daripada hadis itu. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunazza'u min ummati. Nah, ini kan sebenarnya catatannya di bawah itu. betul. Bahwasanya ilmu waris ini sangat penting dan dinyatakan bahwasanya ini ilmu yang bakalan akan dicabut lebih awal. Ya, maksudnya apa? Karena mungkin ya, sedikit yang mau belajar, maka dengan demikian pada saatnya para sepuhnya, para syekhnya, para ahlinya meninggal, otomatis ini juga ilmu akan segera menghilang. Ya, kalau kitabnya nggak kemana-mana, kan gitu. Nah, kemudian berkenaan dengan apa yang baru tadi antum tanyakan, mulai apa dulu ya? Betul. Ya kan? Ya tentunya kalau kemudian kapan itu diapakan, dibagi, atau tadi coba diulangi tadi. Sebelum harta warisan dibagikan Ustaz. Oh iya, sebelum harta itu dibagikan, tentunya ada rentetan yang harus diketahui atau yang harus dilihat oleh katakanlah ahli waris ya. Pada saat katakan seseorang meninggal, maka paling tidak di sini yang utama adalah satu, pengurusan jenazah itu ya, harus menjadi ya yang dikeluarkan dari harta itu supaya nggak terganggu yang lain. Kemudian yang kedua, hutang piutang. Ya hutangnya ada nggak? Kalau memang dalam ada hutangnya, ya selesaikan dulu. Ya. Ya, bahkan sebelum hutang di sana nanti ada wasiat. Ya, wasiat ini juga harus diselesaikan. Betul. Ya, baru setelah 3 hal ini mungkinlah ya baru cerita tentang berapa bagian si A, bagian si B dan sebagainya. Mungkin itu Ustaz. Makanya waktu takziah itu biasanya saya kan ini adalah sodakoh dari mayit, bukan sodakoh dari keluarganya. Iya, betul. Karena itu termasuk dari tanggungan yang akan dikeluarkan sebelum warisan dibagikan. Betul. Nah, iya. Jadi bukan kewajiban sebenarnya bagi ahli waris melaksanakan itu, tetapi itu adalah sedekah dari si mayit untuk kebaikan orang-orang yang takziah, kan begitu Ustaz ya? Iya, Gitu dia. Jadi sedetail itulah Islam mengajarkan kita lewat ilmu waris ini. Masya Allah. Bahkan Ustaz kalau canda-candanya waktu dulu Ustaz, kan ada orang yang pandai waris, ada orang yang pandai memandikan mayat, ada orang yang pandai. Kalian umurnya panjang-panjang aja. Karena kalau kalian panjang umurnya berarti kiamatnya akan panjang. Akan lama tuh kan gitu. Karena memang ini ilmu yang akan ditarik lebih dulu dan itu yang akan membuat perpecahan di keluarga, berkembang ke masyarakat, berkembang ke dunia bahkan kan gitu. Karena memang perpecahan rata-rata karena uang, karena harta gitu sahabalan. Jadi memang kan
adanya hadis ini bukan kemudian nanti bakal jadi kenyataan. Betul. Ini kan perintah. Artinya supaya kita ya betul belajar, jaga-jaga. Ini peringatan. Iya. Bukan kemudian pada saatnya memang demikian. Betul, kan gitu. betul. Jadi adanya peringatan untuk selanjutnya ya kita ya dan siapapun untuk bisa belajar. Maka perintahnya belajar dan ajarkanlah kan Iya. begitu. Double Ustaz ya. Iya. Berarti perintah ini sangat penting sekali Ustaz, ya. Iya. Masya Allah. Kemudian Ustaz, kita mungkin bisa berpindah ke masalah ke perbincangan di tengah masyarakat yang sering muncul Ustaz. Ini ada pertanyaan, mengapa dalam pembagian warisan bagian laki-laki itu sering kali 2 atau 2 kali lipat dari perempuan Ustaz? Kira-kira apa hikmah di balik ketentuan ini Ustaz? Silakan. Ya, antum dulu. Kalau secara teoritisnya sebenarnya kan tanggung jawab paling besar dalam hidup itu adalah tanggung jawab di laki-laki. Kan begitu. Nah, makanya sebenarnya laki-laki 2 kali lipatkan dari perempuan. Karena si laki-laki akan menanggung jawabi adik-adiknya dan istrinya kelak. Kan begitu. Sedangkan adik-adiknya yang perempuan itu akan ditanggung jawabi oleh suaminya kelak. Kan begitu. Nah, sehingga 2:1 ini cocok untuk diterapkan. Kenapa tidak 1:0 Ustaz? Kan gitu dia. Atau kenapa nggak kayak di tradisi-tradisi di beberapa masyarakat itu abang paling besar saja yang dapat atau kakak paling besar saja yang dapat. Disinilah uniknya ilmu faraid. 2:1 berarti adik atau anak perempuan itu tetap mendapatkan, meskipun mohon maafnya ada di beberapa keluarga mungkin yang laki-lakinya kurang bertanggung jawab. Nah, kan begitu. Sehingga kalaupun dia dapat lebih banyak, yang ditanggung ini masih ada bagiannya untuk jaga-jaga. Nah, karena kadang-kadang kalau misalnya kita perbandingkan dengan ngapain kok 2:1, kok satunya masih ada, kan begitu. Nah, disinilah fungsi faraid itu sebenarnya. Jangan sampai keluarga itu berhenti hanya gara-gara dalam tanda kutip ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sehingga menghilangkan keberlangsungan keluarga. Gitulah hikmahnya salah satunya. Jadi kemungkinan juga begini, artinya bahwa adanya 2:1 ya, 2 bagian. Ya, pertimbangan syariat bukan karena katakanlah laki-laki lebih mulia, lebih unggul. Ya, justru di sini ya keadilannya. Ya, yaitu tadi yang disampaikan Ustaz Radinal, berkenan tanggung jawab ya secara finansial, tanggung jawab ini itu dan sebagainya. Memang yang paling punya kewajiban dalam hal ini adalah laki-laki. Sedangkan perempuan ini sifatnya menerima. Ya. Jadi sekali lagi bahwa adanya pembagian lebih sehingga katakanlah ya 2:1. Alasannya bukan karena derajat laki-laki lebih mulia. Ya, tapi sifatnya karena memang dari sisi keadilan yang lebih nyata itu. Sehingga adil itu bukan berarti sama kan, tetapi menempatkan pada porsinya yang lebih pas. Kan gitu. Subhanallah. Berarti walaupun secara zohirnya itu tidak adil kan, padahal di dalamnya sangat adil, sangat berhikmah, sangat adil. Luar biasa. Maka ini bisa menjadi renungan sama kita Zat ya, untuk menerapkan ilmu faraid ini Zat. Betul. Kemudian Zat, kalau kita bisa berpindah kepada praktik kehidupan keluarga Zat, kadang ada muncul situasi yang berbeda dari aturan yang ada Zat. Dalam prakteknya ini di masyarakat kadang keluarga memilih untuk jalan musyawarah. Jadi para ahli waris ini sepakat untuk membagi harta secara rata dengan alasan demi menjaga keharmonisan. Kemudian apakah ini diperbolehkan Ustaz dalam Islam? Ustaz, baik ya. Ya memang bisa dikatakan ini hal yang sering kita dapatkan. Mungkin bisa dikatakan lumrah. Karena sempat
hal ini yang kami alami di keluarga. Tapi kemudian selanjutnya kami mereview, ya, dan tentunya kita belajar ya. Kalau kemudian kita memahami dari ayat yang ada berkenaan dengan faraid, ya, syariat tegas sebenarnya dalam hal ini, ya. Ini batasannya ya harus dibagi rata, kan gitu. Cuma persoalan di lapangan berbeda, ya. Ada yang begini, ada begono. Maka syariat juga mengizinkan, tapi dengan satu syarat, jalankan dulu syariatnya. Betul. Maka ada istilah itu PSP. PSP itu apa? Penetapan sebelum pembagian. Ya, betul. Ya kan? Jadi ditetapkan dulu bagian si A, bagian si B, bagian si C. Setelah terbagi, ya, barulah kemungkinan nanti akan dibagi rata. Ya. Nah, maka kalau yang mungkin harus dilakukan dalam keluarga ini, pada saat ada penetapan, ya, itu diketahui semuanya tentunya, ya. Nah, kemudian setelah itu akan dibagi rata. Buat juga yang namanya pernyataan hitam di atas putih. Supaya suatu saat, ya, katakanlah anaknya, cucunya enggak berkonflik atas itu. Konflik. Iya. Karena yang terjadi di masyarakat begitu. Betul, Ustaz. Adanya pembagian rata tapi enggak ada pernyataan. Iya, hitam di atas putih. Maka ini saya pikir catatan penting. Betul, Ustaz. Ya kan? Maka kalau Islam mengajarkannya itu deh, sesuai dengan syariat dulu, baru selanjutnya silakan mau dibagi rata. Ya bagi rata silakan. Atau nanti bahasanya kan bisa saja istilah hibah dan sebagainya. Betul. Nah, itu mungkin, ya, artinya syariat didulukan, untuk selanjutnya silakan dikembangkan. Itu mungkin. Ya, mungkin ada tambahan, Ferdinand. Jadi memang kalau kita ngelihat dari tujuan dari ilmu faraid ini, tujuannya itu kan bagaimana setiap ahli waris menerima haknya yang benar-benar adalah haknya. Karena ada ayat Al-Qur'an mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kan begitu? Jangan sampai seorang kakak misalnya memakan harta adiknya dengan batil. Kan begitu? Kalau konsepnya adalah waris. Nah, makanya memang kecenderungannya dua, Ustaz, di praktik masyarakat. Ada masyarakat yang ketika sudah dibagikan secara secara kekeluargaan, berkonflik, kembali ke Islam, selesai konfliknya. Kan begitu? Ada juga justru yang dibagikan secara bagian-bagian faraid syariat ini, justru bertanya-tanya, setelah dikomunikasikan, dimusyawarahkan, berdamai, kan begitu. Maka waktu dulu Anda diajari itu, Ustaz, tujuannya dulu dipetakan, bahwa tujuannya ini adalah jangan sampai keluarga ini pecah hanya gara-gara harta peninggalan orang tua. Kan gitu, saya. Nah, bagaimana jalurnya? Ya, dua tadi, ada yang tema penyelesaian masalah, ada yang tema solusi, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya faraid itu dinamis betul. Bahkan kalau misalnya kita lihat apa yang dipelajari santri di pesantren ini, itu bahkan ada satu teori yang dimana teori itu Umar bin Khattab yang menggagasnya, kan begitu. Nah, tidak tertulis, karena kan kalau misalnya kita lacak teorinya, kan ilmu yang paling lengkap di Quran ini kan ilmu faraid. Nah, udah lengkap, Umar sendiri mengeluarkan teori musyarakah itu, dan itu kan dipelajari itu. Nah, dan itu yang kemudian membuat orang mengatakan bahwasanya ilmu faraid itu kaku tetapi tetap dinamis. Nah, kan begitu dia. Berarti sangat menarik, Ustaz. Berarti ilmu mawaris sebetulnya ilmu yang sangat dinamis. Melihat kemaslahatan. Betul. Makosid syariahnya bagaimana. Kemudian, Ustaz, nanti ketika pembagian ternyata di sisi lain, Ustaz, gimana seandainya kalau ada
sebagian keluarga itu dia memilih ternyata tidak menggunakan ilmu faraid sama sekali, Ustaz. Jadi gimana kira-kira pandangan syariat yang keluarga ini tidak mau pakai ilmu faraid, Ustaz? Kalau tadi dia mau pakai ilmu faraid, tapi nanti setelahnya nanti mungkin berdamai. Sekarang ada keluarga yang sama sekali nggak mau pakai ilmu faraid. Kira-kira gimana, Ustaz, dalam pandangan Islam, Ustaz? Ya, kalau kita ngacu pada ayat ya di surat An-Nisa tersebut kan memang itu sebenarnya tegas itu. ya, bahwa itu harus dijalani. Ya, persoalannya kan yang kedua adalah kemudian nanti mau dibagi rata atau bagaimana adalah setelah itu. Nah, maka di ayat selanjutnya hududullah. Nah, di sana kan jika kemudian dilaksanakan ganjarannya apa atau pahalanya surga. Betul. Tapi jika kemudian ya'si, melampaui atau tidak patuh dengan syariat, neraka. Kan gitu ya. Jadi tegas sebenarnya dalam hal ini. Cuma persoalannya kadang membayangkannya gitu ya kan. Betul, padahal kan nggak serumit yang dibayangkan itu. Nah, itu yang terjadi kadang ini. Maka akhirnya udahlah, nggak usah dengan yang namanya syariat, nggak usah dengan faraid. Justru faraid kan memudahkan. Ya, supaya nggak ada yang terzolimi. Ya, dalam hal ini gitu loh. Jadi kadang-kadang saat orang berpikirnya itu kan prakteknya, oke, ayo kita bagi ilmu warisnya. Antum sekian ya, antum sekian. Setelah itu nggak bercakap-cakap lagi. Padahal setelah itu bercakap, kan? Padahal setelah itu di situ, adikmu ini nggak sekolah. Gimana kalau kau yang membiayai? Oh ya, aku yang membiayai lah. Pakai kan setelah itu bercakap-cakap. Yang kadang-kadang orang kenapa agak anti sama faraid, dikiranya setelah nih ya kita bagi, setelah kita nggak usah berkeluarga lagi, kita tidak kan gitu deh konsepnya. Maka itu tadi ada istilah hibah. Betul. Nah, hibah ini karena banyak kok di masyarakat. Contoh kasus yang saya alami ini saya waktu itu kan dari keluarga, karena memang waktu itu juga kalau saya pribadi nggak begitu mengharap, sok hebat, ya kan. Padahal ya tetap juga banyak berharap, ya kan. Cuma pada saat itu keluarga itu mohon tolonglah segera dibagikan gitu. Maka waktu itu saya bilang ya udahlah, bagaimana kalian mau? Hanya rata saja katanya, rata, bagi rata, saya iakan saja. Nah, setelah kemudian saya menimba ilmu, justru kemudian di situ saya punya beban dan ini harus saya jalani dulu. Maka mereview lah itu. Direview, saya pulang kampung, saya kumpulkan lagi. Nah, setelah kemudian bagi rata, kita mereview dari dulu. Ini kan kenyataan yang banyak di masyarakat. Meninggal orang tua kita, ayah kita, ibu masih ada, kita abaikan. Nggak pernah cerita pembagian, ya kan? Kemudian begitu ibu meninggal setelah sekian tahun baru kita sibuk. Ya padahal itu kan salah. Ya, semestinya setiap ada yang meninggal langsung dirembukan. Makanya ada teori saat di faraid itu sebenarnya harus dibagi, tidak mesti dikasih. Betul. Makanya yang saya katakan tadi istilahnya PSP. Iya, betul. Ya kan? Penetapan atau penentuan sebelum pembagian. Nah, ini catatan penting dalam hal ini. Maka yang sering saya lakukan yaitu tadi saya melanjutkan tadi ya, berkenaan dengan apa? Setelah kami kemudian akhirnya review, loh, ternyata ada bagian yang belum tersentuh. Nah, pada saat itu kemudian kami bincang dengan keluarga musyawarah. Ini gimana? Akhirnya kita melihat dari keluarga kita yang paling agak lemah secara finansial. Ini si A sudah punya rumah, si B sudah punya rumah. Lah Anda si ini kok belum dapat? Ya udah, akhirnya kita musyawarah, udahlah. Bagian itu yang belum tersentuh, gimana kalau kita serahkan, ya sesuai dengan kesepakatan kita serahkan kepada dia. Nah, itulah yang kami jalani. Jadi sebenarnya hikmahnya luar biasa. Bahkan waktu itu teringat oleh salah satu abang saya, oh kalau begitu saya ingat dulu ayah sebelum meninggal ada hutang.
Waktu itu seingat saya hutangnya belum terbayar sampai meninggal. Nah, itu tanggung jawab siapa? Betul. Iya. Kan beban bagi yang namanya ayah saya. Maka waktu itu kemudian kami diskusi. Udah, saat itu saya menyatakan, insya Allah saya yang akan membayar. Kemana kita bayarkan? Gak mesti kepada yang menghutangi, karena mungkin sudah meninggal juga. Betul. Kita juga nggak tahu di mana. Maka kita niatkan bayar hutang ya ke Baitul Mal. Niatnya untuk melunasi ya atas nama orang tua. Nah, itulah perkembangan dia diskusi faraid atau dan disitulah sebenarnya keakraban keluarga itu muncul. Betul. Kan begitu kan? Dan orang nggak tahu kenapa istilahnya mengidentikan faraid ini kok memecahkan keluarga. Padahal tujuan besarnya itu adalah bagaimana keluarga itu semakin akrab, semakin tahu hak kewajiban keluarga dan semakin berlangsung. Saling peduli saja. Saling peduli. Saling peduli. Berarti kalau bisa disimpulkan ya, sepertinya orang-orang yang menolak ini mungkin dia kurang sosialisasi, Zat. Betul. Kurang tahu dia bagaimana tahapan-tahapannya tadi, sehingga kalau dikasih tahu mungkin dia bakal lebih senang. Betul. Karena ada kekeluargaan di dalamnya, solusi dan kepedulian ternyata. Sebenarnya pernyataan an-nasu ada umajahilu nyata. Betul. Betul. Bahwa manusia itu musuh pada apa-apa yang tidak diketahui kan gitu ya. Itulah perlunya belajar. Betul. Kemudian Zat, menarik tadi Zat, tentang pembagian warisan tadi Zat, tentang waktunya. Jadi memang sebenarnya yang paling baik itu pembagian warisan itu kapan Zat? Apakah dia langsung atau boleh ditunda? Yang sebaiknya Zat. Ya. Silakan. Kalau yang tadi sebenarnya tadi hampir terjawab juga ya. Kalau idealnya adalah begitu katakan siapa yang meninggal, disitulah kesempatan. Kenapa? Karena berkumpul semuanya. Pada saat berkumpul disitulah duduk. Maka yang utama itu tadi penentuan aja dulu, penetapan sebelum pembagian. Cerita bagi nanti, tapi ditentukan dulu. Umpamanya hartanya banyak ini, ya kan, rumah di Tomang ada, ya di Pik 2 ada, ya kan, itu disebut dulu semuanya. Ya apa-apa saja, kan, ya. Oh, rumah ada 5, anaknya pun 5 umpamanya kan gitu. Mobil ada 10. Nah, itu ditentukan dulu, dilihat. Nah, setelah itu barulah kemudian ya setelah terkumpul nilai daripada atau katakan ya yang akan dibagi itu, barulah kemudian hitung dulu ya, yang pertama untuk urusan jenazah berapa, kemudian untuk yang namanya wasiat apa, untuk hutang berapa, selesaikan dulu semuanya kan gitu. Barulah cerita kemudian apa perkara pembagian nanti. Yang pasti ditentukan itu yang paling efektif. Kenapa? Masih kumpul, masih hangat, belum terkontaminasi banyak, dan masih haru suasana. Iya, masih haru. Karena kalau sudah yang namanya pulang, ya ada lebih ketiga, Mas nanti begini aja Mas, ya begini, udah berubah. Ya kan? Dan ini yang banyak terjadi. Ya, maka saya secara pribadi ya sering mengingatkan, walaupun kadang juga ini hal yang tabu, kuburannya belum kering, baru aja dimakamkan. Kenapa rupanya? Karena sebenarnya paling ideal di situ. Betul. Nah, kan gitu. Maka cerita pembagian tidak mutlak pembagian, penentuan. Ya ditentukan dulu sebelum pembagian itu. Masya Allah, sangat menarik tentunya nih Pak. Tapi sebelum itu Zat, kita harus ada jeda sebentar. Bayangkan jika setiap sujud santri menjadi pahala untuk Anda, menjadi aliran kebaikan yang tak pernah berhenti. Disinilah tempat itu,
Masjid Ar-Raudhatul Hasanah, rumah Allah yang menjadi pusat ilmu, ibadah, dan pembinaan akhlak para santri. Mari, jadilah bagian dari wakaf renovasi masjid ini. Karena setiap rupiah yang kita wakafkan menegakkan kembali rumah Allah, tempat lahirnya generasi berilmu dan beriman. Wakaf Anda akan menjadi amal jariah yang tak akan pernah terputus selama santri terus bersujud dan berdoa di dalamnya. Masjid Ar-Raudhatul Hasanah, wakaf kita hari ini, cahaya pahala selamanya. Ramadan akhirnya kembali menyapa kita. Bulan penuh rahmat. Bulan penuh ampunan. Bulan dilipat gandakannya pahala. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan untuk jadi lebih baik. Menahan lapar, menahan amarah, menjaga lisan, dan membersihkan hati. Semoga tak hanya kita jalani, tetapi juga kita maknai. Pemirsa Rodoh TV yang berbahagia, selamat datang kembali di podcast Raudhatul Hasanah. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kepada dua narasumber yang luar biasa ini. Mungkin kita bisa beralih Zat tentang pembahasan yakni yang mendapat warisan Zat. Seandainya kalau ada anak angkat Zat atau ada anggota keluarga yang berbeda agama Zat, apakah mereka ini memiliki hak atau warisan menurut syariat Islam Zat? Silakan. Ya.
Kalau makasih Ustaz Fadlan. Jadi kalau anak angkat dan anak yang berbeda agama itu secara tegasnya tidak dapat. Kan begitu. Kalau kita merujuk kepada warisan yang dipelajari di kitab-kitab klasik, kan begitu. Nah, tetapi memang itu yang tadi disebutkan Ustadz Hamid juga, ada memang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh ulama-ulama di Indonesia ini, sehingga kalau misalnya kita kaji di kumpulan hukum kompilasi hukum Islam, itu kita akan menemukan istilah yang disebut dengan wasiat wajibah, kan? Nah, wasiat tapi wajib. Nah, jadi itu menjembatani, karena bagaimanapun begini kasus yang sering terjadi Ustaz Fadlan. Siapakah yang paling menyayangi orang tuanya yang tua-tua, renta, berpenyakitan dan kaya raya? Itu biasanya anak angkat justru. Anak-anak kandungnya, iya saya kerja gini. Dan justru kalau misalnya tiba-tiba meninggal, kemudian kamu anak angkat nggak dapat apa-apa. Lah ini Islam gimana? Kan begitu nanti kasusnya. Sehingga terobosan itulah dan itu diterapkan juga di Mesir inspirasinya. Wasiat wajibah. Dan itu diperuntukkan untuk anak angkat gitu, Ustaz Fadlan. Jadi memang sebenarnya ya dinamis, sangat dinamis faraid itu, tidak kaku dan ngelihat bagaimana kasus-kasusnya gitu. Jadi mungkin sebagai tambahan bahwa itu tadi, bahwa kan ada yang namanya waris, kemudian wasiat, ada hibah, ya. Betul. Kalau kemudian kita bincang waris, wasiat itu kan setelah meninggal. Iya. Ya. Hibah itulah waktu masih hidup, kan gitu. Betul. Nah di situ artinya sebelum meninggal, katakan masih sehat, begitu kemudian dilihatnya anak angkat ini ya memang layak untuk mendapatkan, tapi secara syariat nggak dapat. Nah di situlah ya pemberiannya saat itu sudah bisa dibuat. Ya. Nah, supaya kemudian dalam hal ini tidak terganggu, itulah pentingnya yang namanya hitam di atas putih. Ada pernyataan bahwa si A ya anak angkat saya sudah mendapatkan bagiannya. Ini loh. Dan diketahui oleh keluarga yang lain. Ya, supaya enggak jadi permasalahan di belakang hari. Ya, artinya tetap ya bahwa bukan hanya itu saja kan, katakan mungkin anak lahir di luar nikah, betul, kan bisa juga begitu. Jadi nggak melalui yang namanya waris, tapi bisa wasiat ataupun hibah. Iya. Sangat dinamis ya. Iya. Sehingga betul-betul adil gitu. Adil. Tapi catatan pentingnya tadi Ustaz, harus ada catatan hitam di atas putih. Ini paling penting. Dan anak kira rodoh dengan semua wakaf-wakaf yang adanya, itu juga ada hitam di atas putihnya, sehingga tidak konflik ke depannya, kan begitu kan? Betul, gitu dia Ustaz Fadlan. Memang hitam di atas putih kesannya kok formal ya kan? Kok nggak percaya banget? Jelas di ayat juga jelas, seandainya ada urusan hutang ya, tulislah. Betul, ada notarisnya, ada penulisnya, kan gitu. Betul. Sehingga menghindari ada konflik ke depan. Iya, betul. Kalau masalah uang ini berbahaya, Ustaz. Betul. Kalau tidak pasti-pasti nih, ya, harta secara umum bukan hanya uang. Ya, betul. Begitu. Menarik sekali tentang wasiat wajibah tadi, Ustaz. Sehingga orang-orang yang tidak dapat bagian seharusnya mereka bisa dapat jalur lain lah kita katakan dengan wasiat wajibah tadi. Tapi pertanyaannya berapa Pak Ustaz? Minimal dan maksimalnya, Ustaz? Ada tidak dalam Islam, Ustaz? Iya. Ada saya. Jadi kalau wasiat itu yang paling banyak itu kan 1/3 dari hartamu. Itu udah banyak. Nah, jadi jangan sampai
kau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan nggak punya apa-apa. Nah, jadi jangan pula sampai saya mau meninggal nih sepertinya, udahlah semua hartaku ku wasiatkan untuk pesantren aja misalnya kan. Enggak juga, enggak boleh. Cukup sepertiga saja. Nah, tapi memang dalam wasiat ini harus 3 diperhatikan. Yang pertama itu jangan lebih dari sepertiga, kan begitu. Yang kedua harus berbentuk harta. Berbentuk harta. Nah, karena kadang-kadang kenapa mau dimakamkan di sini? Wasiat bapak itu pesan bapak, bukan wasiat bapak, kan begitu. Karena itu gak berkaitan dengan harta, kecuali pembelian kuburannya mahal betul, janganlah dipindahkan begitu kan. Nah, bapak mewasiatkan harus dimakamkan di sini misalnya, itu dalam kategori sebenarnya masih pesan. Nah, makanya yang ketiganya, wasiat itu tidak untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah mendapatkan jatah warisan, kan gitu dia. Nah, jadi 3 hal itu harus diperhatikan betul dalam wasiat. Sepertiga jangan lebih, berbentuk harta, dan tidak untuk ahli waris. Nah, gitu dia. Berarti Zat, kalau kita lihat tadi Zat, wasiat wajibah ini dia dikeluarkan sebelum dibagi bagian-bagian. Sebelum Zat ya? Sebelum. Makanya tadi kan Ustaz 4 bilang urutannya. Berarti bisa jadi Zat lebih duluan dapat anak angkat tadi. Betul duluan dapat. Bahkan apalagi hibah kan sebelum meninggal. Bahkan orang-orang yang kaya-kaya itu kadang-kadang pembantunya lebih duluan dapat. Karena pembantunya merawat dia waktu sakit, waktu apa kan gitu. Mungkin kalau di Indonesia bahkan peliharaannya kucing. Iya, kalau di luar negeri saja. Iya. Ya mungkin ada juga di Indonesia ya, bukan anjing tapi kucingnya kan gitu ya. Luar biasa. Berarti betul-betul fleksibel Zat ya, tidak terlalu tidak kaku sekali faraid ini Zat. Iya. Masya Allah. Betul, kita harus belajar Zat tentang faraid Zat. Kemudian Zat, selanjutnya Zat, tentang harta warisan juga nih Zat. Jika seandainya hartanya habis Zat untuk bayar hutang, bahkan masih bisa makin sisa, ada hutang lagi Zat. Belum harta habis, sisa masih ada lagi hutang lagi. Apakah ahli waris wajib melunasinya dan menggunakan harta pribadi mereka Ustaz? Jadi bagi-bagi warisan hutang nih Ustaz ya. Bagi hutang. Jadi memang ini banyak terjadi ya. Saya di keluarga saya juga banyak yang saya lihat begitu. Yang ditinggalkan bukan warisan, ya warisan utang. Cuma pada saat kemudian kita bincang tentang ini, siapa yang akan mengganti kan gitu. Nah, kalau sesuai dengan apa yang disyariatkan, bahwa hutang semuanya itu adalah kewajiban bagi yang meninggal, kan gitu. Namun kenyataannya ahli atau katakan yang meninggal itu ada warisan, tapi hutangnya banyak. Ya, hutangnya 200 juta, yang ditinggalkan cuma 100 juta, minus. Nah, lantas siapa yang akan menanggung kan gitu ya? Ya, dalam hal ini Islam memandangnya nggak menyusahkan. Artinya kalau kemudian pihak keluarga ya ahli waris mau menanggung, silakan, ya kan? Betul. Tapi ini bukan hal yang wajib. Ya, karena kewajiban ini tetap pada yang namanya si mayit, kan gitu. Maka ini juga mesti didalami lebih lanjut sih ya kan gitu. Makanya dalam transaksi nasional itu kan. Maka itu tadi ya, jangan-jangan memang ada hartanya waktu itu yang semestinya bisa untuk bayar hutang, tapi sudah terpakai oleh ahli waris. Betul. Kan mungkin saja kan, katakanlah dia waktu itu menitipkan uang 100 juta, targetnya untuk melunasi hutang. Betul. Ya, target niatnya. Tapi kemudian keburu meninggal, uang habis juga. Betul. Nah, kalau memang demikian, maka
tanggung jawab tetap bukan pada si mayit, tapi yang menggunakan uang itu. Nah, iya. Betul. Maka ini ya tentunya agak detail ya kan. Detail, ya. Dulu bagaimana duit itu digunakan kan gitu. Tapi kalau kemudian sifatnya untuk nafkah secara umum ya, untuk ini, untuk kehidupannya bersama, karena si mayit itu waktu itu ya katakan waktu masih itu kan tanggung jawabnya minjam sana minjam sini ya, kemudian meninggallah dia. Nah itu masih kewajiban si mayit. Jika memang habis berarti yang ditinggalkan atau ahli waris tidak punya beban, ya, tidak punya kewajiban. Tapi jika kemudian mau melunasi, ya itu afdol kan gitu. Makanya dalam transaksi nasional sekarang kan, jikalau seseorang meninggal dianggap lunas karena memang konfliknya nanti di bawahnya itu nggak ada yang mau melunasi itu, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kredit motor atau apa kan gitu, ketika meninggal itu udah dianggap lunas. Nah kan sekarang kan tidak hutang kan, asuransi jiwa. Asuransi jiwa langsung. Jadi memang hutang itu harus dituntaskan sebelum dibagi warisan itu. Nah, jadi kalau hutangnya belum tuntas, ya warisan nggak usah dibagi. Kan gitu dia. Jadi kan logikanya gitu deh. Maka belum lama ini, baru-baru ini juga ada ya seseorang menyampaikan juga, ini kan masih ada hutangnya Ustaz kan gitu. Ya, terus maksudnya gimana? Ya ini ada harta dia, ada peninggalan dia, sebidang tanah. Tapi si A masih punya hutang. Ya, si mayit punya hutang sekian ratus. Nilai tanah tersebut juga hampir imbang dengan hutangnya. Maka itu gimana selanjutnya? Ya saya bilang berarti setelah itu jual, pastikan dulu ya cukup nggak untuk melunasi. Kalau hanya cukup untuk melunasi, berarti nggak ada bagian ahli waris itu. Apa yang dibagi? Udah habis. Maka ahli waris juga harus paham. Jangan kemudian ini hak saya, ya ini mesti sekian bagian saya. Maka itu tadi ya tingkatannya mesti sesuai kan gitu ya. Hanya ya mulai dari pengurusan jenazah, nah kemudian tadi hutang baru wasiat kan itu. Itu harus diikuti ya kan. Sesuai dengan urutannya tadi. Iya harus disesuaikan. Kalau tidak nanti ada minus nanti. Iya betul. Minus siapa pula nanggung. Udah merasa punya tiba-tiba diungkit, malah dia harus ditanya lagi Ustaz. Makanya teorinya Ustaz Fadlan, syarat untuk membagi waris itu kan ada 4. Yang pertama tuh harus ada ahli warisnya. Ya kan? Ahli warisnya harus ada tuh. Nah, yang kedua tuh harus ada harta warisnya. Kan gitu. Yang ketiga harus ada ilmunya, yaitu ilmu faraid ini kan. Dan yang keempat jangan ada penghalang untuk menerima warisan. Nah, itulah penghalang tadi seperti bukan nasab kan gitu kan, beda agama kan gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan secara betul. Termasuk kalau yang anak luar nikah tadi kan, itu dari bapak dia jalurnya hibah, jalurnya wasiat wajibah kan gitu kan. Tapi kalau dari ibu dia dapat warisan. Karena warisan seorang anak zina itu biasanya diperoleh melalui jalur ibunya gitu dia. Dan keluarga ibunya. Menarik sekali. Sebelum menutup Ustaz, saya teringat tentang hibah tadi Ustaz. Mungkin banyak sebagian orang agak berbeda atau agak bingung sedikit Ustaz. Mungkin salah menafsirkan antara hibah sama dengan warisan. Betul. Jadi ketika orang tuanya bilang kamu bagianmu sana, itu dianggap anaknya sebagai warisan Ustaz. Ini saya rasa banyak Ustaz ya seperti betul, ini. Sangat banyak. Kira-kira nanti ke depannya ketika katakanlah si ayah atau si ibu meninggal, apa yang kira-kira mereka harus lakukan Ustaz? Apa perlu mereka konsultasi ke gimana Ustaz? Ya inilah ya memang sering ya kita dapatkan. Betul. Ya banyak sekali.
kalau hemat saya itulah hibah. Betul. Pada saat dia masih hidup, kemudian menentukan ini untuk kamu sana, ya, untuk si kecil yang di sana, untuk yang tengah yang di situ. Nah, itu kan berarti memang hibah. Hibah. Ya, itu hibah. Kalau kemudian sebelum ya begitu meninggal dan belum terbagi, itulah waris. Ya. Kan gitu. Maka sebenarnya ya udah jelas perbedaannya. Hibah diberikan sebelum meninggal. Waris setelah meninggal. Kan gitu. Jadi waris tuh wajib meninggal dulu. Nah, jadi kalau sering ada temukan waktu ngajar faraid itu, Ustaz, kalau anak meninggal nanti, jadi yang bagi warisan siapa, Ustaz? Ya kamu jangan pikirkan, kan gitu kan, kamu udah meninggal. Ngapain dipikirkan, kamu udah meninggal, yang mikir, yang bagi waris itu yang lain. Gitu dia. Makanya itu mungkin penekanannya sekalipun hibah tetap ada hitam di atas putih. Betul. Dan itu bagus. Ya. Itu sangat bagus. Apalagi di zaman modern zaman sekarang ini, itu kan? harus ada hitam di atas putih. Nanti John itu kan katanya. Iya. Kan bisa dibatalkan dengan Ya, isu katanya. isu kata. Tapi kalau sudah ada yang namanya pernyataan hitam di atas putih, apalagi depan notaris, Betul. itu kan kekuatan hukumnya pun ada. Sangat menarik, Ustaz, luar biasa. Sebetulnya pembahasan ini sangat panjang, Ustaz. Karena banyak konflik-konflik atau cerita-cerita di balik ini, Ustaz. Kalau di pesantren faraid 1 tahun, ini 1 sesi gitu. Pengantar. Kita masuk ke sesi terakhir, Ustaz, tentang mungkin ada pesan-pesan antum kepada masyarakat atau kepada kaum muslimin tentang pembagian warisan ini, bagaimana bisa menjadi jalur yang sumber keadilan, bukan menjadi sumber konflik, Ustaz. Mungkin bisa dari Ustaz Hamid atau Anda dulu? Ya. Ya, kalau kami selalu dipesani oleh guru-guru kami itu bahwa yang pertama, harta waris itu sebenarnya harta kenang-kenangan orang tua atau harta kenang-kenangan si mayit untuk yang hidup. Artinya itu kenang-kenangan untuk dikenang, bukan dikonflikkan, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu waris memperlihatkan kepada kita bahwa berbuat itu harus untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Karena apa yang kita tinggal itulah yang dinilai oleh orang lain dari kita, kan begitu. Dan yang ketiga, ini sering ana ucapkan di santri-santri, ilmu waris membuktikan bahwasanya ilmu Islam itu bukan tentang ibadah saja, tapi juga tentang perhitungan, tentang ekonomi, tentang kekeluargaan, dan tentang faktor-faktor sosial. Makanya santri itu tidak boleh stuck di agama, ansih, ritual dan ibadah, tetapi harus juga jago di kehidupan bermasyarakat dan berkehidupan sejahtera gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, kalau dari saya dalam hal ini ya tentunya menghimbaulah kepada kita semuanya, kita yang berkeluarga atau siapapun dalam hal ini, tetap harus berpegang pada syariat, terutama dalam menjalankan yang namanya warisan. Ya, jangan menjauh dari yang namanya warisan atau menjauh dari ilmu faraid pada saat akan membagi yang namanya warisan. Dan sebaiknya disegerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, prinsip penyegaraan di sini dengan sistem yang tadi saya sebut adalah penentuan sebelum pembagian. Itu jauh lebih efektif. Ya, perkara selanjutnya kemudian nanti akan ada yang namanya pembagian rata dan sebagainya. Tapi yang pasti syariat tetap didahulukan, karena tetap semuanya adalah tujuan ada untuk kemaslahatan. Dan saya yakin jauh lebih harmonis jika ini tetap dijalankan. Oke, baik, Ustaz. Alhamdulillah perbincangan kita pada hari ini sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita
semua tentang ilmu mewaris dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan warisan sesuai dengan syariat Islam. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Al-Ustadz Abdul Hamid Adam, SS SPDI MM, dan Al-Ustadz Renal Mukhtar SHI MPD atas ilmu dan penjelasannya yang telah diberikan. Dan kepada para pendengar sekalian, semoga perbincangan ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta menjadi pengingat bagi kita semua bahwa aturan warisan dalam Islam merupakan bentuk keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah demi menjaga hak dan keharmonisan keluarga. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.